Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, dan di antara nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala saat ini yaitu nikmat belajar ilmu agama. Dan semoga Allah taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya di dalam majelis ini, sehingga majelis ini bisa menjadi wasilah perantara atau akses untuk kita memperoleh berbagai macam kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan muharramatun istahana biha katsirun minan nas, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Munajjid hafizahullahu taala, yang beliau berikan judul hal-hal yang diharamkan menurut syariat Islam. Akan tetapi keumuman manusia menganggap hal ini adalah hal sepele, menggampangkan, dan kita sekarang masuk pada poin atau perkara yang diharamkan yang disampaikan oleh penulis, yaitu al-qimar wal maisir. Al-qimar wal maisir, yaitu judi dan segala bentuk jenis-jenisnya. Judi dan segala bentuk jenis-jenisnya adalah salah satu hal yang diharamkan dalam Islam, yaitu judi dan jenis-jenisnya. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun
min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, yaitu yang memabukkan, perkara yang memabukkan, baik dia berupa cairan atau benda selainnya. Kemudian wal maisir, judi. Kemudian wal ansab wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan keji. Kemudian Allah mengatakan min amali syaitan, perbuatan-perbuatan itu adalah di antara perbuatannya syaitan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan fajtanibuhu, maka perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman untuk menjauhinya. Fajtanibuhu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhinya. Tidak boleh mendekatinya. Kita diperintahkan untuk menjauhinya. Semua akses-akses, jalan-jalan yang memungkinkan kita jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syaitan tersebut, maka kita diperintahkan untuk menjauhinya. Tidak mendekatinya. Allah mengatakan fajtanibuhu, wajib untuk kalian orang-orang yang beriman menjauhinya. Kita enggak punya kesempatan ataupun peluang untuk bisa mendekati hal-hal itu. Ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk salah satu cara termudah untuk bisa terhindar dari dosa dan maksiat adalah seseorang tidak berdekatan dengan hal-hal atau perantara-perantara yang akan mengakibatkan seseorang bermaksiat. Maka seseorang harus menjauhinya, karena ketika seseorang sudah mendekatinya, atau jika seseorang sudah punya relasi atau hubungan atau akses, maka hal tersebut akan semakin sulit untuk manusia meninggalkannya, karena maksiat memiliki daya tarik. Maksiat memiliki daya tarik menyenangkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala yang mengerti tentang kita, Dia mengatakan kepada kita fajtanibuhu, maka hendaknya kita menjauhi seluruh perantara-perantara, seluruh akses-akses yang bisa membuat kita jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan ini. Sebagai contoh misal khamr, maka kita menjauh dari khamr, menjauh dari peminum khamr, menjauh dari nama-nama khamr, dan seterusnya. Dan itu lebih mudah untuk kita menjauhi khamr. Tapi ketika kita dekat dengan akses-aksesnya,
perantaranya, maka ada peluang untuk syaitan memberikan langkah-langkahnya sampai kita akhirnya mencicipi khamar atau seluruhnya, judi, mengundi nasib dan seterusnya. Ketika kita punya aksesnya, ketika kita punya akses, yang namanya akses itu apa sih Pak? Yang namanya perantara itu apa sih? Apa jemaah? Kenapa Pak? HP? Kenapa Pak? Iya, makanya kalau kita punya aksesnya itu untuk sampai lebih besar peluangnya. Tapi kalau nggak punya aksesnya, untuk sampai kepada satu perbuatan itu kecil peluangnya. Contoh tadi HP. Sekarang judi ada di sini ya Pak. Judi ada di sini. Berarti ada di hadapan kita akses untuk kita berjudi. Jalan untuk kita berjudi. Peluang untuk kita berjudi. Dari mana peluang itu? Dimulai dari keinginan tahu. Kita mau cari tahu apa sih judi di online itu, namanya apa, dari mulai namanya apa, setelah namanya caranya, setelah caranya akhirnya mendekati kita untuk main judi. Oleh karena itu, sebagaimana Allah melarang kita mendekati zina, maka Allah juga melarang kita untuk mendekati perkara-perkara yang diharamkan ini. Dan kita harus tutup pintunya, kita harus tutup peluangnya, kita harus tutup jembatannya. Akses itu kan jembatan Pak. Akses itu pintu masuk. Oke. Kalau pintu masuknya sudah kita punya, maka ada peluang untuk masuk. Tapi kalau kita nggak punya akses, ya, kalau kita nggak punya pintu peluang, gitu, seperti misalnya kita mau parkir di satu tempat, sekarang harus punya aksesnya. Ya, kalau nggak punya, nggak bisa parkir. Perantara, peluang, jembatan. Gitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana kita menciptakan situasi dan lingkungan yang menjauh dari akses-aksesnya, yang menjauh dari jembatan-jembatan atau pintu masuknya. Iya, HP kita ada aplikasi itu. Jangan sekali-sekali apa Mas? Apa? Kepo. Ya. Jangan sekali-sekali pengen tahu apa sih gitu kan. Apa sih sebenarnya judi online itu apa sih? Ya. Karena namanya maksiat itu punya daya tarik. Maksiat itu punya daya tarik, memukau dia, memikat. Maka jangan didekati aksesnya itu. Kalau udah keponya nanti akan berlanjut, akhirnya jadi kejebak judi online. Ya. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini kecuali mengikuti
yang tahu jalan keselamatan, yaitu Allah. Allah yang tahu. Kita nggak bisa bikin skenario keselamatan tuh nggak bisa. Allah bilang fajtanibuhu, jauhin, la'allakum tuflihun. Kalau aksesnya dijauhin, Allah bilang apa? Pasti beruntung, pasti bahagia, pasti senang. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada soal sampai sini? Sebelum saya baca. Kalau misalnya ada pertandingan, kita kayak pendaftaran, terus ada perusahaan mensponsori hadiahnya. Nah, itu bagaimana? Judi nggak termasuk? Itu di antara jalannya itu Pak. Jadi ada peluang pendaftaran, ada support gitu. Nah, itu di antara peluangnya itu ada Pak. Peluangnya ada. Peluang kita yang berjudi atau membuka peluang buat pihak lain. Kalau sama sekali kita nggak melakukan pendaftaran, artinya itu murni bukan judi. Iya, nggak ada pendaftaran, ikut perlombaan gitu ya, gitu, murni. Dan kalau bisa jauhi perlombaan yang ada itu Pak, karena perlombaan itu tetap akan ada peluang Pak, iya nggak? Kitanya nggak, tapi kita kasih peluang buat orang lain. Merah apa biru nih? Udah berapa? 1-0, 2-0, 1 sama, 2 sama, gitu Pak. Maka yang terbaik adalah main aja biasa, main-main biasa aja, tanpa ada perlombaan itu, ya, tanpa ada perlombaan itu. Apa yang terjadi Pak dengan adanya perlombaan itu? Mainnya kasar, ya, curang, dan seterusnya. Peluang-peluang untuk maksiat besar. Maka kalau mau ada perlombaan yang senang-senang aja sifatnya, iya, Rian, perlombaan yang senang-senang aja, susah. Coba kita main bola, apa? Iya, artinya kita main bola misalnya main bola aja untuk kesehatan, ya. Coba lihat sekarang main bolanya kita, cara main bolanya gimana? Udah kayak pemain apa? Udah kayak pemain liga, tackle beneran, patah, ada nggak patah kaki? Tarkam kakinya patah gitu kan. Padahal ya Allah, main aja gitu, main seneng-seneng, ceria gitu Pak. Itu nggak menimbulkan dendam dalam hati. Salah satu efeknya dendam. Ada nggak dendam? Ada nggak Rin? Ada. Kalah sekarang, besok kita harus menang. Gitu. Pertandingan main-main aja, main-main. Jangan dibuka pintu-pintunya, jangan dibuka. Gitu. Misalnya pengajian Mushola Al-Ikhlas mau main bola sama pengajian Uswatun Hasanah gitu ya. Jangan dipisah, digabung Pak, dikocok. Jadi di Uswatun ada yang orang Al-Ikhlas, di Al-Ikhlas ada yang orang Uswatun. Udah senang-senang aja main. Iya. Susah ciptain itu, susah ya. Gengsi. Itu dia. Coba lihat orang main sepeda hari ini Pak. Orang main sepeda. Masya Allah tuh Pak. Dari mulai harga sepedanya, bajunya, celananya, sepatunya. Dulu kayaknya nggak gitu-gitu amat ya. Iya. Atau ingat gak dulu? Nyeker, naik sepeda nyeker tuh.
Dulu ngerem sepeda itu gimana ngerem sepeda? Pakai aqua kaki ya, Sahih, pakai sendal kan? Subhanallah. Sekarang remnya aja bisa seharga sepeda, Pak. Ada nggak? Remnya sepeda seharga sepeda ada nggak? Ah? Ada, Pak. Allahu Akbar. Ya, dulu main sepeda, main bola. Ya begitu deh. Oleh karena itu pentingnya kita belajar, Pak. Belajar ilmu agama. Jadi kalau bisa hal-hal yang seperti itu dihindari, Pak. Karena kita sulit jaga hati kita, Pak. Sulit jaga hati kita. Begitu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Apalagi ikut, ada nggak keinginan untuk menang, ada nggak? Hah? Ada, Pak. Bagaimana mikir tuh caranya untuk menang? Gitu. Kalau bisa jadi juara satu gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ini kan kita memberikan sesuatu di dalamnya ada muat. Sebentar Pak. Di situ ada ahwat ya. Jadi kalau ada laki-laki tanya nggak kedengeran ke sana ya. Iya. Benar ya? Iya. Atau ketika nanya antum pakai mic. Gini. Apa? Ustaz, ana yang ngulang pertanyaannya. Oke, siap. Iya, saya ngulang ya. Iya, silakan, Pak. Kita membeli sesuatu yang di dalamnya ada muat. Terus kita ada kemungkinan dapat hadiah. Nggak ada masalah, itu kan nggak ada maksud dan tujuan, nggak ada masalah. Tapi kalau menyengaja, ada nggak orang yang menyengaja? Emang nggak butuh, artinya udah punya semua. Misalkan tisu, dia butuh tisu satu, tapi karena di balik tisu itu ada hadiah umroh, dia punya tumpuk-tumpuk tisu tuh, berharap ada tisu yang di balik itu Anda pemenangnya. Iya nggak? Begitu nggak? Begitu kan, Pak? Nah itu dia. Ya, kecuali Bapak memang pas lagi beli tisu, memang butuh tisu, pas Bapak lihat selamat Anda pemenang umroh gitu, Insya Allah kan. Tapi kalau menyengaja gimana? Beli, nggak kepake, mubazir. Sahih? Nyata? Mubazir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau ada dua tisu nggak ada hadiahnya. Itu saya beli yang ada hadiahnya itu ada kuponnya. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada. Kita beli, memang kita butuh. Terus di dalam itu ada hadiahnya. Nggak ada masalah. Aman insyaallah. Kenapa? Betul. Iya betul. Makanya jangan deketin dunia kayak gitu. Dunia itu apa namanya, bahasanya gini, Pak. Insidental. Artinya saat kita butuh kita datang ke situ, terus ternyata di situ ada pilihan. Tapi kalau kita lihat berita, info, kepo, wah itu begitu tuh nanti jadinya tuh. Iya nggak? Ada apa namanya? Ada peluang lebih dekat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Kita lanjut ya. Kata penulis, wa kana ahlul jahiliyati yata'atawna al-maisir, dan di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu
yaitu mereka berjudi, melakukan judi. Wa min ashhari suwarihi indahum annahum kanu yashtarikuna fi ba'irin asyara ashkhasin bitasawi thumma yadribu bil kidahi wa huwa naw'un minal qur'ati. Kata penulis, di antara tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, judinya adalah mereka melibatkan 10 orang yang dikumpulkan untuk membeli 1 ekor onta. 1 ekor onta. Kemudian semuanya punya modal yang sama. Misalkan 10 juta. Ada 10 orang. Jadi 10 orang punya uang 10 juta. Dan kemudian dilakukan undian. Dan kemudian penulis mengatakan hafizahullahu ta'ala, thumma yadribu bil kidah, diundi. Fasaba'atun ya'khuduna bi ansibati mutafawitatin. Dan kemudian 7 orang dari 10 itu mendapatkan beda-beda, mendapatkan hasil yang beda-beda. Kemudian 3 orang, kata penulis, sisanya yang 3 la ya'khuduna syai'a, mereka tidak dapat sesuatu. Ya, mereka tidak dapat sesuatu. Gini, Pak. Kita contohin, Pak, biar gampang, Pak. Orang berjudi main gaple atau main remi. Pemenang tertinggi pemegang kartu apa? Oke. Ini kita mau memudahkan dapat pemahamannya. Pemegang tertinggi pemegang kartu as. Sahih enggak sih? Pemenang tertinggi yang dapat uang tertinggi. Gimana? Atau gaple? Main gaple, main kartu. Pemenangnya yang dapat bagian paling banyak siapa? Pemegang kartu QQ ya? Kira-kira gitu. Gimana Rian? Tahu gak Rian? Paham kan? Jadi pemegang kartu kan pemenang, tapi yang didapetin beda-beda. Didapatnya beda. Yang pegang kartu as berapa, yang pegang di bawahnya lagi berapa, dipegang bawahnya lagi berapa, QQ. Iya, terus apa lagi? Jadi kurang lebih begitu deh. Jadi masing-masing dapat bagian berbeda-beda tergantung kartu yang dipegang. Dan yang nilainya atau kartunya paling kecil
ya dia nggak dapat apa-apa, uangnya hilang semua. Uangnya hilang semua. Ah, dulu gitu. Dulu kayak gitu. Dinas malam? Ah? Security. Iseng ya gitu ya. Untuk ngilangin ngantuk. Iya, iya. Iya, nantinya itu akses kan. Tetapi memang murni dia itu sama sekali tidak ada hadiah. Nanti jadi jago dia. Iya enggak? Cuma saat mata daripada tidur ketahuan di foto kita kena SP misalnya. Iya, iya. Boleh juga nanti melek gitu. Oke. Dia dalam kondisi yang seperti itu. Apakah dibolehkan? Ya, dia dihukumi halal atau tidak diterima. Iya, nggak boleh seluruh akses. Yang lebih baik cari yang lain. Cari yang lain misalnya. Enggak. Kan bisa punya kegiatan lain, pijit-pijitan. Bisa nggak? Malah tidur ya. Atau gini. Atau jangan pakai kartu lah, pakai tangan aja begini nih. Hah? Iya, begitu kan? Iya. Masih ingat ya ini? Masih ingat gak ini? Iya. Itu akses. Peluang dia. Walaupun dia belum masuk sampai tahap haram. Tapi kaidahnya gini. Kaidahnya itu bisa masuk ke haram, kaidah gini. Segala sesuatu yang diharamkan, maka seluruh aksesnya pun diharamkan. Gitu kaidah tuh. Segala sesuatu yang diwajibkan, maka seluruh aksesnya wajib. Itu kaidah, Pak. Kita sholat kan hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Maka seluruh yang menyempurnakan sholat itu hukumnya wajib. Pakai baju, menutup aurat, berwudu, bersuci. Nah, itu jadi wajib semua. Kenapa? Karena zat yang dikerjakannya hukumnya wajib. Maka semua pendukung itu wajib. Demikian juga haram. Demikian juga perkara yang diharamkan. Itu kaidah tuh, Pak. Ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka akan menjadi haram semua yang ada di faktor-faktor yang mendukung perkara itu. Atau main karambol ya. Karambol itu udah pernah kita bahas di sini ya. Ada hadisnya tersendiri, tidak boleh. Catur. Insyaallah ya. Agama ini. Jelas ya sampai sini ya. Arisan itu utang piutang. Dia bukan judi. Masuknya utang piutang. Akadnya akad hutang piutang. Akad arisan itu bukan judi, akad utang piutang. Tapi kemudiannya Iya, kan semuanya bayar. Semuanya bayar. Semuanya dapat. Misalnya 1 juta satu orang. Artinya semua dapat, tinggal gilirannya aja. Jadi akadnya itu hutang piutang. Kalau judi bisa dapat bisa tidak, ya enggak? Kalau judi Bapak bisa dapat, Bapak bisa tidak. Tapi kalau hutang piutang kita akan dapat pas waktunya kita dapat. Jelas, Pak? Kalau judi bisa dapat, bisa enggak, bisa untung, bisa buntung, kan gitu. Kalau arisan hukumnya hukum hutang piutang.
Apa? Badminton. Oh iya tuh. Makanya kalau main aja. Iya, semua makanya gimana ya? Semua main aja udah. Siapa yang bayar lapangannya, siapa yang sediain minumannya. Udah main aja gitu. Main. Karena memang kita sudah terbiasa itu. Terbiasa apa, Pak? Terbiasa kalah. Kalau bayar ya? Sahih? Kita udah terbiasa gitu, kalah bayar, kalah buka baju, kalah beli minum. Kita udah biasa itu. Kalau yang punya lapangan badminton, Maksudnya? ya kita punya lapangan badminton, ada orang yang melakukan itu di tempat badminton kita. Kalau kita kan nyewain gitu ya. Terus mereka berjudi. Ya, kita bisa tahu atau tidak mereka ada yang berjudi ada yang enggak. Kita tahu atau enggak? Iya, sebagian tahu, sebagian tidak. Ya kalau kita tahu dilarang, nggak bisa. Kalau kita murni untuk mereka olahraga ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Memang butuh apa ya? Butuh ketegasan. Seperti misalnya hari ini kita mau jualan gitu, Pak. Mau jualan. Barang yang paling laku di barang kelontong tuh, Pak. Rokok kan. Gimana dong? Apakah kita tetap jual rokok atau tidak? Misalnya ada orang mau nyewa tempat punya bapak nih. Bapak punya tempat mau disewa. Mau jualan apa, Mas? Mau jualan kelontong. Gitu. Oke, tapi saya syaratin nggak boleh jualan rokok. Ada nggak yang mau nyewa? Nggak jadi ya. Tapi ada juga. Ada. Karena ini terjadi ada. Ada ikhwan. Iya. Tahu kan itu? Apa? Udah tutup ya? Iya. Artinya perkara ini ada. Kita sewakan kolam renang juga kan gitu. Kolam renang gitu. Ada ikhwan punya kolam renang, dipisah sama dia. Ikhwan dan akhwat. Ikhwan dan ahad dipisah. Tempatnya dipisah. Begitulah. Makanya kita berpikirnya harus sampai ke situ. Berpikirnya harus sampai jauh gitu. Gitu. Ada nggak orang maksiat di kolam renang? Banyak. Pakaian juga demikian. Dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Kemudian penulis mengatakan wa amma fi zamanina fa inna lil maisir iddata suwarin. Adapun di zaman kita hari ini untuk judi itu banyak sekali macam-macamnya, banyak sekali bentuknya. Kemudian penulis mengatakan di antara bentuknya adalah ma yu'rafu bil yansib walahu suwarun katsiratun wa min amsatiha syira'u arqam bimalin yajri sihab alaiha fal faizul awwal yu'ta jaiza wa tsani hakadha fi jawaiz ma'dudah
qad tatafawatu fahada haramun walau kanu yusammunahu biza'mihim khairiyan. Yang pertama yang ada di kita yaitu yang kita kenal dengan, kalau bahasa Arabnya ya nasib gitu ya. Ya nasib. Ya nasib itu undian. Di antara bentuk undian itu adalah membeli nomor yang disediakan. Nomornya kita beli nomor doang. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Nomornya diundi, ada 3 nomor yang keluar misalnya. Kemudian dinyatakan pemenang itu pemenang pertama, pemenang kedua, dan seterusnya dengan hadiah yang berbeda-beda. Dengan hadiah yang berbeda-beda. Dan ini adalah bagian dari judi, Walaupun manusia menamakan hal ini adalah untuk kepentingan apa? Sosial. Untuk kepentingan sosial. Maka ini bagian dari judi hakikatnya. Bagian dari perjudian. Kemudian yang kedua, ayyashtariya sil'atan bidakhiliha syai' majhulun aw yu'ta raqman 'inda syira'ihi li sil'ati yajri 'alaihi sahabi li tahdidil faizina bil jawaiz. Ini kondisi seperti yang tadi ditanyakan. Kadang kita butuh barang dan di barang tersebut ada nomornya. Kita butuh barang tapi barang tersebut ada nomor undian. Kita butuh tuh. Kalau memang kita butuh barang tersebut dan barang tersebut ada apa namanya? Ada nomor, maka yang terbaik kita ambil barangnya. Seperti yang disampaikan tadi, terkadang ketika kondisi sudah seperti ini, justru orang akan menyengaja untuk apa? Membeli barang-barang tersebut, padahal dia tidak memiliki kebutuhan, tapi dia ingin mendapatkan keberuntungan dengan membeli barang dan mendapatkan nomor, dan itu judi. Ya, karena judi adalah jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Baik. Ada soal? Itu kalau ada kan dari yang seperti apa kopi gitu ya. Kan kalau kita kan mau butuh sama kopi ini gitu, emang kita suka sama kopi itu gitu. Terus kita mau beli, dia di dalamnya itu kan di dalam saset itu kan ada nomor. Kalau niatnya dari mana? Kirim aja lah siapa tahu kalau habis itu berdoa gak? Ya Allah, mudah-mudahan keluar tuh nomor gitu. Ada peluang-peluang di situ ada. Udah kopinya aja, kertasnya buang aja.
Iya kan? Kita nggak rugi juga kan? Kita nggak rugi kan? Ada unsur itu. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu nasabah di bank beberapa bulan yang lalu bukan di telepon bahwa Anda mendapatkan hadiah uang. Tapi dari bank yang memberikan hadiah itu berdasarkan undian dari pihak bank. Tetapi orang tersebut tidak mau mengambil dengan ragu. Apa? Dia memutuskan untuk tidak berangkat, tidak mengambil hadiah tersebut karena hadiah tersebut dikeluarkan dari pihak bank. Sekalipun dia sebagai nasabah, karena kan mau nggak mau kita harus lewat bank kerjaan. Nah, dia tidak mengambil. Kalau seandainya dia ambil hadiah tersebut dari pihak bank, bagaimana hukum uangnya? Jadi ada kaidah gini, kullu qardin jara fihi manfaatun fahuwa riba. Seluruh pinjam meminjam yang terdapat keuntungan di dalamnya maka dia riba. Akad nasabah hari ini kan akad simpan atau pinjam meminjam. Sebentar. Kok bunyi? Coba, akad nasabah hari ini di instansi tersebut dinamakan akad apa? Dinamakan akadnya simpan kan? Akadnya simpan. Prakteknya pinjam meminjam. Sahih? Nah, ini ada. Iya. Betul. Kan nanti dilihat akadnya. Akadnya apa? Jangan gini. Kullu qardin jara fihi manfaatun fahuwa riba. Ana minjam uang sama antum 100 juta. Ana pinjam sama antum 100 juta. Terus antum ana kasih kebebasan pakai motor ana. Itu riba tuh. Kenapa? Antum dapat manfaat lebih dari 100 juta. Paham enggak? Antum paham enggak? Itu dia. Iya, jadi gini Pak, kan di instansi tersebut memang secara tulisan iya. Oh, dia gajian tok. Jadi buka apa? Iya. Jadi kita lihat isi dalamnya gitu ya. Isi dalam daripada aktivitas kegiatan di dalam itu gimana? Muamalah di dalam itu gimana? Muamalahnya muamalah syar'i atau tidak? Kan kita bisa lihat sekarang gini. Bukan cuma instansi tersebut banyak mengatasnamakan syariah, tapi prakteknya enggak syariah.
Itu prakteknya tidak syar'i. Maka berlaku hukum tadi itu. Berlaku hukum tadi. Nah, sekarang gini. Apa namanya? Kasusnya kan tadi si nasabah bukannya simpen, tapi perantara. Iya. Iya, perantara kan. Jadi masuk tarik, masuk tarik, masuk tarik. Maka dilihat dari akad yang ada di sananya seperti apa. Akad dia gimana. Kemudian siklus perputaran di situ masuk ribawi atau tidak. Jelas nggak? Kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa lepas dari unsur ribawi, maka ya nggak boleh diambil. Kalau memang prakteknya nggak syar'i, praktek tidak syar'i. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang instansi tersebut menamakan apa? Menamakan akad itu adalah simpanan, sahih enggak? Tapi pada hakikatnya perjalanannya bukan simpanan, tapi pinjam meminjam. Kenapa? Karena uang antum dipakai, ya enggak? Kalau simpan wadiah, maka uang antum nggak boleh dipakai. Nah, ketika uang antum dipakai, berarti uang antum dikelola kan? Uang antum dikelola kan, dipinjem kan berarti kan, dikelola, dikembangin gitu kan. Terus biar antum bisa tetap, agar antum bisa bertahan di sini, antum dikasih payung. Itu sederhananya gitu. Antum dikasih motor, antum biar nggak mana-mana, antum di sini aja. Padahal antum sedang minjemin dia nih, paham nggak? Antum minjemin, terus antum dapat kelebihan payung. Paham Rian? Itu kata Nabi, kullu qardin jara fihi manfaatun fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan, maka itu riba. Seperti sederhananya tadi Rian. Karena akadnya apa? Akadnya apa? Seperti saya pinjam sama Bapak 100 juta. Pak, saya pinjam 100 juta. Bapak kasih saya 100 juta. Tapi saya bilang sama Bapak, Pak silakan pakai motor saya. Pakai motor saya bebas. 100 juta saya pinjam dari Bapak, Bapak boleh pakai motor saya. 100 jutanya utuh, Bapak dapat kelebihan apa? Pakai motor. Itu dia. Semua kelebihan dalam hutang pihutang riba. Saat kita pinjam motor nih, kita pinjam motor. Mas pinjam motor dong. Pinjam itu hutang pihutang bukan? Akadnya harus jelas makanya. Pinjem. Ya udah pakai aja tapi isiin bensin. Biasanya gitu kan? Oke, ganti akadnya. Gitu. Akadnya diganti, dibenerin akadnya. Pada hakikatnya habis bensin nggak ada masalah sebenarnya. Kita pinjam motor orang bensinnya kita habisin, nggak masalah itu. Nggak ada masalah. Orang akad yang nggak jelas, kecuali kita berakad. Saya sewa. Sewanya itu 50.000 plus bensin penuh. Udah akadnya jelas apa? Akadnya sewa. Gitu, akadnya sewa. Mafhum sampai sini? Jelas? Itu. Makanya inilah pengembangan ilmu. Nggak sadar, tapi praktek ini ada. Kita nggak sadar, tapi praktek ini ada. Saya pinjam 100 juta, Bapak boleh pakai tas saya. Bapak boleh pakai sepatu saya. Bapak boleh nempatin rumah saya. Itu manfaat lebih. Gitu. Nanti ada kemungkinan gini nggak? Saat saya nggak mampu untuk bayar, atau saya
nunda bayar, ada perasaan nggak enak dari bapak? Udah nggak apa-apa, nanti aja tunda gitu. Ada unsur itu? Itu dia. Makanya ketika hutang pihutang harus dipakai kaidah itu, kullu qardin jara fihi manfaatun fahuwa riba. Permen, apa lagi? Iya itu begitu. Kaidahnya itu tergantung akad dia, makanya dilihat di akadnya. Maksudnya akad, iya akadnya gini loh. Sekarang kan yang ada akad wadiah, ya kan? Wadiah itu kan menyimpan. Apa akadnya? Meminjamkan hutang pihutang. Itu harus dijelasin. Makanya kata teman-teman, ketika kita melakukan transaksi itu kita harus baca akad itu, kemudian kita harus lihat prakteknya gimana. Prakteknya seperti apa. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Iya, betul. Harusnya barang gadai itu diam. Itu kekurangan ilmu kita. Gadai barang gadai ya disimpan gitu, disimpan. Ya, kebiasaan kita barang gadai dipakai. Nanti begitu sudah selesai pembayaran, bayarnya misalkan 100 juta, terus dia dapat kelebihan enggak? Kelebihan dong. Manfaat dari barang tadi. Gitu. Udah taruh aja misalkan sebagai jaminan kan, taruh gitu. Sampai tanggal 31 nggak bayar, udah bayaran jaminannya dijual. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya lagi? Ini penulisnya karena hidup di zaman kita. Jadi contoh-contoh beliau ini contoh-contoh yang ada hari ini. Iya, karena beliau masih hidup. Kalau misalnya gini, saya punya tanah, saya pinjam uang 100 juta, saya buat kontrakan 10. Sebelum saya melunasi, sewanya untuk yang meminjamkan uang ke saya. Begitu saya punya 10 juta, saya kasihkan ke dia. Berarti yang 1 sewanya buat saya, yang 9 sewanya buat dia. Terus begitu saya punya lagi, saya kembalikan ke dia sampai nanti habis. Itu secara syariat gimana? Itu memungkinkan? Kalau itu hitungannya bayar boleh. Hitungannya bayar, bukan bagi hasil. Artinya gini, Pak. Tapi sebelum bayar, dia punya hak yang akan hasil dari sewa itu. Enggak, kan hutang piutang. Kalau hutang piutang nggak punya. Kalau hutang piutang dia nggak punya hak atas barang bapak. Kalau investasi ya jelas Pak. Kalau hutang pihutang ya udah utang aja. 10 kamar apa namanya? 10 kontrakan ini buat bapak. Dia nggak punya hak di situ. Kecuali akadnya 10 kontrakan bapak pinjam sama dia 100 juta. 10 misalnya isinya 1 kamar itu berapa? 1 juta. 10 juta. 10. Saya bayarnya pakai bayar kontrakan bulan ini. Jelas ya? Jadi sekali narik misalkan dapat 100 juta kan? 10 kamar kan? Dapat 100 juta. Kita bayarnya pakai itu. Boleh. Tapi bulan depan dia nggak dapat apa-apa. Karena kan bayar.
Enggak, nanti bulan depan dia dapat lagi, dia dapat lagi, dia dapat lagi, dia dapat lagi. Itu bukan utang piutang namanya. Itu investasi. Biasaan kan kita gitu, pinjam dulu deh 100 juta, nanti hasil gue bagi, gitu kan. Ada orang yang jual mobil, gue pinjam dulu deh cepet. Nih ada orang jual mobil cepet nih, gue nggak ada duit nih, pinjam cepet. Nanti keuntungannya gue bagi loh. Cepetnya balik ke dia, dapat plus keuntungan, riba, kecuali dia yang beli. Paham nggak? Siasatinnya begitu. Gue nggak punya duit nih, lu punya duit nggak nih? Itu ada orang jual tuh, cepet tuh, ya lu beli dah tuh, lu beli. Itu siasatinnya gitu. Tapi kalau kita bilang kita yang jualin, kita kemudian kasih dia kelebihan 5 juta misalnya, 100 juta balik ke dia, 5 jutanya riba. Paham? Jadi mensiasatinya gimana? Ana punya orang yang mau beli, tapi ana nggak punya duit nih, lu beli dah tuh, gitu. Lu beli. Begitu cara mensiasatinya. Iya, jadi tapi ana minta komisi, boleh itu. Apa? Enggak, kalau inah uangnya sudah dipindahin dulu. Kan antum makanya sekarang transaksi itu, misalkan saya punya duit nih 3 nih ya, saya, antum dengan masnya. Antum mau beli apa misalkan? Rumah. Antum mau beli rumah. Bagaimana caranya biar tidak jadi riba kan gitu ya? Antum nggak punya duit, antum mau beli rumah kepada pihak sebelah nih. Oke, saya yang beli. Bukan antum yang bertransaksi sama dia, karena antum kan nggak punya uang. Paham nggak? Saya yang beli ke dia, antum beli ke saya. Gitu. Kalau ina, saya kasih uang ke antum. Ana udah kasih ke antum nih. Antum yang beli. Tapi antum bayar ke ananya, misalkan rumah itu harganya 150 juta. Ana kasih antum nih 150 juta, tapi antum bayar ke ana 180 juta. Paham ada? Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Rumah ini harganya 150 juta. Oke? Saya yang bayar 150 juta. Saya jual ke antum 180 juta. Sama akad pertama sama atau beda? Beda. Paham? Itu caranya gitu. Antum nggak punya uang, antum butuh barang ini seharga 150 juta. Gimana caranya? Bukan antum yang mentransaksi, tapi yang bertransaksi saya. Tapi saya jualnya nggak 150 ke antum ya, 180. Oke? Antum beli ke sini 150 langsung, terus antum bayar ke saya 180. Nah, itu riba. Paham? Kan antum minjemnya berapa? Pego, kenapa bayar ke ana 180? Tapi kalau ana yang beli 150 nih, ana beli kan? Des, bayarnya 150. Antum bayar ke ana 180, riba atau tidak? Enggak. Kan akad antara ana dan antum. Jelas? Memang bedanya tipis-tipis. Gimana coba ulang? Itu juga terjadi ya, ada ya. Iya. Masya Allah ya. Iya, memang apa? Iya betul.
Jadi harus kita ketahui gini. Bai'ul inah itu yang dilarang tuh gini. Antum butuh uang 100 juta. Antum datang ke saya. Mas, saya butuh uang 100 juta. Ada nggak? Saya bilang saya nggak ada. Saya nggak mau. Saya ada barang nih. Barang ini. Dia butuh berapa tadi? 100 juta. Saya ada barang. Antum ambil barang antum saya beli 80 juta. Tapi dia bayar ke saya 100 juta. Itu inah tuh. Itu bai'ul inah. Padahal kan dia nggak butuh barang, dia butuh apa? Dia butuh uang. Ini tipu-tipu tuh. Inah itu kan tipu-tipu. Padahal kan bisa aja dia langsung kasih 100 juta. Jadi bai'ul inah tuh baik tipu-tipu. Dia nggak butuh barang, dia butuh uang 100 juta. Nih, laptop 100 juta. Oke, 100 juta. Saya bayar ke antum cash 80 juta. Ya, saya kasih ini 80 juta. Tapi antum bayar ke saya berapa? 100. Dia dapatnya 80. Itu bai'ul inah, diputer-puter inah. Seharusnya udah kasih aja 100 100, 80 80. Itu dua akad. Itu ada dua akad. Paham sampai sini? Itu ada dua akad di situ. Sebagian ulama menyatakan bai'ul inah tuh gini. Cash 100, kredit 150. Oke? Sebagian ulama menamakan yang namanya inah tuh ini. Cash 100, kredit 150. Nah, sebagian ulama menamakan ini inah dan sebagian lain tidak menamakan ini inah. Inah kan dua akad. Dua akad dalam satu jual beli. Ini tidak ada dua akad. Sebagian ulama mengatakan ini tidak ada dua akad, tapi apa? Apa? Pilihan. Orang bisa memilih. Dia mau berakad yang mana? Dia mau berakad yang 100 apa yang 150? Beda dengan inah. Dua-duanya diakadin. Paham gak tuh? Inah itu dua-duanya diakadin. Akad dia pinjam barang, ya akad balikin duit. Dua-duanya diakadin dalam satu kesempatan. Tapi kalau ada dua harga 100 dan 150, sebagian ulama memang menamakan ini bagian dari inah. Tapi sebagian yang lain tidak, karena ini bukan inah. Kenapa? Karena ini pilihan, khiyar. Saat dia tawarkan 100 dan 150, apakah sudah ada akad atau belum? Belum. Tapi kalau inah itu udah ada akad. Akad barang, akad uang di satu kesempatan. Jelas? Oke, lanjut. Itu bisa dibuktikannya gini mungkin ya. Setelah beli, pas saya nggak jadi, itunya nah baru kan kelihatan jadi bermasalah tuh ya. Setelah beli yang mana, Pak? Setelah beli yang mana, Pak? Misalnya tadi kalau misalnya 100 dan 150. 100 dan 150 sudah dieksekusi belinya, saya nggak jadi. Ganti akad. Jadi apa namanya bermasalah kan jadi. Iya, enggak gini, yang bermasalah tuh gini, ada 100 dan 150. Saya beli deh, tapi kita nggak tentuin tuh akadnya. Nah, itu nggak boleh. Iya nggak? Paham Pak? Dia punya akad, dia punya dua penawaran 100 dan 150. Udah Mas saya beli. Loh kan nggak jelas nih, Bapak mau beli yang mana? Yang 100 atau yang 150? Itu ada dua akad. Tapi kita tentuin, saya mau yang 100, saya mau yang 150.
Gitu Pak. Kalau inah, paham inah tadi? Inah tuh benar, inah tuh muter-muter dan semuanya kayak ngibulin, disepakati, semuanya disepakati. Iya, bahasa yang gampangnya penipuan, dikerjain. Tapi kalau 100 dan 150 kan kita bisa pilih. Kalau inah bisa pilih ya? Nggak bisa. Bayul inah kita nggak bisa milih, udah kejebak di situ. Bayul inah kita kejebak udah di situ, nggak ada pilihan. Kita minjemnya 100 harus pulangi 120. Minjemnya 200 harus pulangi 220. Itu inah itu akal-akalan agar terlepas dari kulu kordin. Semua pinjam meminjam yang ada manfaat itu riba. Itu inah tuh untuk keluar dari situ. Makanya diakalin. Gitu. Diakalin. Kan kalau Bapak datang ke saya nih, Ustaz pinjam dong 100, saya kasih 100, enak aja. Ya nggak? Enak aja. Gimana caranya dia minjem 100, saya dapat 120, kan begitu. Paham? Makanya diputer. Gitu. Ini ada barang nih, saya punya barang. Tuh ambil. Harganya 120. Harganya berapa? 120. Tuh ambil nih barangnya. Bapak ambil. Harga barang itu berapa? 120. Tadi Bapak butuh berapa? 100. Saya kasih 100. Bapak bayar ke saya berapa? 120. Mau nggak mau? Kejebak di situ kan? Apa? Satu paket di situ. Pada hakikatnya dia mau ngibulin atau dia mau bermain-main dalam pinjam meminjam. Pak, saya pinjam dulu nih 100 juta, kata Bapak, enak aja. Bapak ngerti, kalau 100 juta kan harus pulang berapa tadi? 100 juta lagi. Jadi bagaimana biar 100 juta bisa baliknya berapa? 120 nih. Ya jadilah inah itu. Dipakai inah seolah-olah beli barang, padahal tidak ada kebutuhan atas barang itu. Jelas Pak? Jelas? Ini Bapak ambil. Bapak kan butuh berapa tadi? 100. Tapi ini harga barang 120 juta. Saya bayar 100 nih. Tek. Saya ambil barangnya. Saya ambil lagi barangnya. Dan Bapak bayar ke saya 120. Itu inah. Mau nggak mau? Itu praktek bank syariah itu begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sampai hari ini Allah tidak dekatkan saya dengan aktivitas itu. Saya tidak tahu Pak. Kalau emang begitu, wallahu a'lam. Benar Pak Faisal. Kurang lebih begitu. Iya makanya dulu waktu saya mau selesai itu kuliah, itu ada semacam apa ya namanya kalau orang PKL bukan PKL apa ya? Bukan, meneliti lembaga-lembaga itu. Gitu. Kita belajar terus kita meneliti kan, misalkan ada satu lembaga yang mengatasnamakan syariah gitu ya. Maka kita dapat tugas, misalkan saya tugasnya di sini. Kita cek praktek dalamnya. Gitu. Ternyata pelanggaran banyak. Jadi nggak bisa langsung dikatakan syariah. Terus harus dicek praktek dalamnya. Harus dilihat dari praktek dalamnya. Semua, bukan cuma lembaga itu. Iya. Di atas namakan syar'i, tapi dilihat prakteknya syar'i atau tidak. Iya, dilihat. Seperti tadi, orang taruh ke instansi tersebut, akadnya apa keumuman? Wadiah kan? Iya kan? Pengennya wadiah kan?
tapi realitanya qardin, pinjam meminjam. Kalau wadiah itu uang nggak boleh dipakai, oke? Tapi realnya, nyatanya kepake nggak? Dipakai. Berarti nama akadnya wadiah, prakteknya qardin. Itu harus jelas. Saya mau akad wadiah, oke wadiah. Lihat bagaimana prosedurnya gimana? Baca. Kalau ada akadnya wadiah, terus di situ ada prosedur. Instansi boleh memakai uang nasabah. Ini bukan wadiah namanya. Ini namanya qardin, pinjam meminjam. Kalau wadiah di antara tulisan kesepakatan itu, instansi tidak diperkenankan memakai apa? Uang nasabah 1 peser pun. Tidak diperkenankan. Ingat enggak kisah orang yang kejebak di dalam goa? Ingat? Pernah tahu kisah ini? 3 orang. Salah satunya punya gaji belum diambil. Sama siapa? Sama tuannya, belum diambil. Sepeser pun belum diambil. Ada akad gak sama dia sama tuannya? Ada akad pinjam meminjam gak? Gak ada. Terus dipakai, digunakan untuk mengembangkan. Oke? Dipakai untuk mengembangkan tanpa pengetahuan si karyawan tadi. Makanya si bos ini ngerti agama. Dia nggak punya akad, dia nggak punya hak untuk ngambil keuntungan itu. Paham? Dia nggak punya hak, maka dia harus pulangkan semuanya. Misalkan dari 10 juta jadi 100 juta, maka 100 juta punya dia karena nggak ada akad. Siapa suruh antum kembangin? Itu kalau untung, kalau rugi, paham nggak? Ada orang datang, karyawannya datang, bos, ana mau ambil gaji ana nih yang tahun lalu. Aduh, mohon maaf Pak, bangkrut. Kemarin saya pakai usaha. Karyawannya bilang apa? Oh, saya nggak mau tahu Pak. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Bapak harus bayar saya. Uang saya 10 juta, 10 juta. Karena nggak ada akad. Kecuali ada akad. Akad apa? Akad pemakaian uang itu. Pengembangan uang itu. Siap untung, siap rugi. Ini ada akad siap untung, siap rugi? Gak ada. Makanya dipulangin semua. Itu dia. Jelas sampai sini? Oh, kayaknya seru juga ya. Emang bahas ginian seru ya di mana-mana gitu. Jadi nanti ada orang yang pendapat ini. Memang bank syariah itu masih belum. Ahlan, tafadhal. Turid tusalli, tafadhal. Bank syariah itu memang masih belum bersih. Tapi kita tetap memerlukan bank syariah. Itu yang terbaik. Iya betul. Ya ada yang mempunyai hak gitu, sehingga kita perlu bank syariah karena kalau bank konvensional sudah jelas haramnya, misalnya pakai bisnis kurir gitu segala macam. Nah, ini ada satu cara untuk sekali waktu kita akan bersih beneran. Kira-kira gimana kalau kita menggunakan bank syariah? Seperti saya bilang tadi, saya nggak punya hubungan dengan itu Pak. Jadi pengetahuan saya dikit tentang masalah itu. Jadi karena nggak bisa kita bilang ini nggak syar'i, ini syar'i. Semua kan itu fitnah nantinya. Makanya ketika dulu harus ada penelitian. Harus disampaikan bagaimana faktanya. Jelas Pak? Bagaimana faktanya? Yang terjadi itu seperti apa? Nah, nanti ditimbang dengan ilmu syar'i. Ya kalau faktanya segini bukan fitnah, saya pernah berdiskusi. Jadi Ternyata saya perlu buat beli besi. Syaratnya ada 40% untuk DP dan beli. Yang 60% itu bikin akad
marginnya di situ. Nah nanti di proses pembeliannya dari bank itu titip beli ke saya, jadi jangan sampai saya salah beli, bank salah beli yang diperlukan ini ternyata dibeli beda. Iya. Jadi titip, jadi saya yang belinya, cuma waktu itu nggak jadi. Prosesnya udah jelas begitu, kan udah jelas riba kalau gitu. Iya. Kalau memang Bapak sudah menjadi praktisi langsung mengalami, ya alhamdulillah, jadi nggak ada unsur fitnah gitu. Makanya kalau untuk kita yang nggak tahu, coba gimana akadnya gitu Pak. Kalau memang Bapak praktisi, nanti ketika Bapak punya ilmu, oh ini ternyata akad seperti ini riba, akad riba, nggak boleh gitu. Jelas Pak? Makanya semua harus ada ya. Antum tahu nggak tadi pinjam motor isi bensin riba di mana? Apa? Akadnya pinjem. Kecuali akadnya sewa. Mas pinjam motor, iya, tapi fullin ya, pertamax. Nah itu bukan pinjem namanya. Apa? Akadnya sewa, ganti. Kalau pinjem ya pinjem, habis ya antum nggak berhak untuk ngedumel. Kurang ajar nih Faisal, minjem doang, bensin nggak diisi. Iya, satu terakhir Pak Irwan udah liatin tuh. Ada yang mengatasnamakan pembimbang. Apa? Pembimbang, seringkali pembimbang di satu kantor mengatasnamakan pembimbang yang setiap bulannya diminta iuran dari seluruh karyawannya dengan nominal yang berbeda-beda. Dengan ketentuan apabila orang tersebut melahirkan, orang sakit, ada yang meninggal, maka orang ini akan berhak mendapatkan uang dari pembimbang tersebut. Nah, ini apakah masuk ke dalam tadi masalah ini juga sama? Dan banyak uang juga. Akadnya apa? Kalau misalnya infak sodako, iya. Kalau misalnya akadnya infak sodako gitu ya, kita mau sodako nih gitu ya. Bukan artinya berarti ketika kita sodako hilang, kita nggak punya, nggak berharap waktu itu bisa balik kan? Ah itu nggak boleh. Harusnya infak sodako. Iya, seharusnya sifatnya apa? Sodako. Sifatnya sodako boleh. Paguyuban bersodako, kan namanya sodako beda-beda kan. Masing-masing orang beda-beda sodako. Tapi kalau ditentukan nominalnya, nah itu yang nggak boleh. Nominalnya ditentuin. Kalau infak sodako seperti infak sodako yang ditentuin itu cuma satu, apa? Zakat. Nggak boleh lagi ditentuin. Jelas ya? Sudah cukup Pak Irwan. Cukup ya. Cukup apa? Pusing. Iya, masya Allah ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, semoga ada keberkahan di pengajian kita. Semoga Allah berikan kita istiqomah untuk bisa mentaati Dia. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.